Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tengku Rifki, mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat perusahaan asing, termasuk Apple, enggan berinvestasi di Indonesia. Hambatan tersebut meliputi isu ketenagakerjaan, kurangnya inovasi, akses pembiayaan, ketidakpastian hukum, hingga tingginya tingkat korupsi. Rifki menyoroti proses administrasi di Indonesia yang lebih kompleks dibandingkan negara tetangga, seperti Vietnam. Menurut World Bank, ada 11 dokumen untuk memulai usaha di Indonesia, sementara di Vietnam hanya 8. Jumlah dokumen perpajakan di Indonesia mencapai 26, sedangkan Vietnam hanya 6. Durasi pengurusan dokumen ekspor-impor di Indonesia juga bisa memakan waktu berhari-hari, sedangkan di Vietnam hanya beberapa jam. Ujarnya dalam Selular Business Forum di Jakarta, Kamis 12 Desember. Ia menambahkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Cina, Arab Saudi, bahkan Singapura. Selain itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dulu lebih unggul dari Vietnam kini justru terancam berbalik. Mungkin 20 tahun lalu SDM kita lebih unggul dibandingkan Vietnam. Namun, kini mereka lebih kompetitif dan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia kemungkinan akan tertinggal, tambahnya. Rifki juga menyoroti ketidakpastian hukum di Indonesia yang menjadi kendala besar bagi investor asing. Berdasarkan data World Bank, Indonesia mencatat indeks supremasi hukum sebesar 42,31, lebih rendah dari rata-rata negara Eropa, Amerika Latin, hingga Timur Tengah. Perubahan regulasi yang sering terjadi seperti peraturan Menteri Perdagangan terkait impor yang bisa berubah beberapa kali dalam 3 bulan, menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Mereka tidak yakin apakah bahan baku yang dibutuhkan bisa tetap diimpor bulan depan, katanya. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara G20 yang paling tertutup untuk penanaman modal asing, hanya lebih baik dari Filipina. Dengan ketatnya persaingan global dan perkembangan pesat negara tetangga, kondisi ini menjadi alasan kuat bagi perusahaan seperti Apple untuk berpikir ulang sebelum berinvestasi di Indonesia. Apple memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission atau menjadi 100% netral karbon di seluruh rantai pasokan dan produknya pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, Apple sangat selektif dalam memilih mitra dan lokasi investasi. Faktor lingkungan seperti akses ke energi terbarukan, infrastruktur yang mendukung teknologi hijau, dan kebijakan pemerintah setempat mengenai keberlanjutan menjadi pertimbangan utama. Jika suatu negara belum memiliki infrastruktur atau kebijakan yang mendukung transisi ke energi bersih, hal ini bisa menjadi penghalang bagi Apple untuk melakukan investasi di sana. Lokasi Vietnam yang dekat dengan pusat produksi komponen di Cina memungkinkan Apple untuk mengurangi waktu dan biaya logistik. Hal ini menjadi faktor penting dalam operasional perusahaan teknologi yang sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok. Selain itu, dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, Vietnam menjadi alternatif strategis bagi Apple untuk mengalihkan sebagian operasinya tanpa kehilangan akses cepat ke komponen yang diproduksi di Cina. Langkah Vietnam yang aktif dalam menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga semakin memperkuat daya tariknya. Dengan kebijakan yang mendukung ekspor tanpa hambatan tarif, Vietnam menawarkan lingkungan bisnis yang kompetitif bagi perusahaan teknologi besar seperti Apple. Tak hanya Apple yang lebih tertarik investasi lebih banyak ke Vietnam, Samsung juga melakukan hal yang sama. Samsung Display Co., anak perusahaan raksasa elektronik Korea Selatan, Samsung, kembali menggelontorkan investasi besar di Vietnam. Dengan dana tambahan sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 28 triliun rupiah. Perusahaan tersebut akan membangun fasilitas baru untuk memproduksi layar OLED canggih di Taman Industri Yanfong,
Provinsi Bach Ninh. Langkah ini akan meningkatkan total investasi Samsung di Bach Ninh menjadi 8,3 miliar dolar Amerika, naik dari 6,5 miliar dolar Amerika sebelumnya. Tak hanya fokus pada manufaktur, Samsung juga telah memperluas kontribusinya di Vietnam dengan total investasi mencapai 22,4 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki 6 pabrik, 1 pusat penelitian dan pengembangan, serta entitas penjualan di seluruh negeri. Bahkan, ekspor Samsung Vietnam pada 2023 mencapai 55,7 miliar dolar Amerika, meski pasar ponsel global mengalami penurunan. Vietnam menjadi tujuan utama investasi Samsung karena beberapa alasan strategis. Lokasinya yang dekat dengan Cina memudahkan pengelolaan rantai pasok, sementara biaya tenaga kerja yang kompetitif, kebijakan investasi yang ramah, serta perjanjian perdagangan internasional semakin memperkuat daya tariknya. Fasilitas baru ini juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi Vietnam, termasuk produksi layar OLED untuk otomotif dan perangkat teknologi. Selain itu, Vietnam juga memperlihatkan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia. Samsung mendukung ambisi ini dengan mendirikan pusat R&D di Hanoi yang mempekerjakan 2.400 insinyur lokal. Perusahaan ini bahkan berkolaborasi dengan National Innovation Center (NIC) untuk melatih 50.000 insinyur semikonduktor hingga 2030 sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun industri bernilai tambah tinggi. Berbeda dengan Vietnam, investasi Samsung di Indonesia masih terbilang kecil dan terbatas pada sektor distribusi. Pakar ekonomi menilai bahwa Vietnam unggul dalam menyediakan ekosistem yang mendukung manufaktur berteknologi tinggi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan seperti birokrasi rumit, biaya logistik tinggi, dan kurangnya dukungan untuk industri manufaktur. Investasi besar Samsung di Vietnam menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki iklim investasinya. Tanpa pembenahan signifikan, Indonesia berisiko semakin tertinggal dalam persaingan menarik investasi dari perusahaan teknologi global.